Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Hasan dipimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Siap duduknya yang bagus. Silahkan bajunya dirapikan. Iya, Bu. Kerudungnya. Nah, jangan lupa satu lagi. Siapkan HP-nya. HP-nya disiapkan di meja. Sudah siap? Ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Teman-teman hari ini masuk semua, Bu. Kompak masuk semua. Alhamdulillah. Sip. Anak-anak, sebelum kita belajar bersama, saya mau tanya dulu. Kalian di rumah pernah membeli sesuatu enggak? Nah, Bu. Hari malam. Setiap hari ya. Beli apa? Beli Jajan, Bu. Jajan. Beli lombok juga, Bu, disuruh Enggak Ibu. lupa ya beli jajan. Iya, Bu. Belinya di mana? Di toko. Oh, Bu. Di Belinya di warung. mana? Sekarang saya tanya lagi. Pernah menjual sesuatu enggak? Belum. Enggak pernah ya. Belum. Paling yang jualan orang tua ya. Tetangga. Iya. Oh, tetangga. Sip. Oke. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan itu. Kalian pernah membeli sesuatu, tetangga kalian juga pernah menjual sesuatu. Tujuannya apa sih? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, Bu. Memenuhi keinginan, Bu. Mendapatkan jajan, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kok kelihatannya ngantuk semua ya? Iya, Bu. Ayo berdiri dulu semua. Siap, berdiri? Oke, Siap, Bu. kita nyanyi dulu kan. Ayo ngantuk kabeh. Nah, siap ya, berdiri semua. Kita menyanyi tentang berkibarlah benderaku. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku. Bisa duduk lagi. Piye? Masih ngantuk apa enggak? Enggak, Bu. Ngantuk ya. ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita akan belajar tentang jual beli anak-anak. Jual beli itu yang pertama tujuannya supaya kalian bisa benar-benar menghayati apa itu jual beli, ketentuan-ketentuan dalam Islam. Yang kedua, kalian bisa menjalankan sikap jujur, gotong royong. Selanjutnya, supaya kalian bisa menganalisis tentang jual beli, ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Dan yang terakhir, kalian bisa mempraktekkannya dengan benar. Oke? Jadi penting nggak jual beli itu? Penting sekali. Penting lah. Kalau begitu, sekarang HP-nya dibuka? Sudah. Nah, Bu, dikerjakan ya? Sudah dikerjakan? Sip. Oke, yang nomor 1. Nah, sebelum kita bahas materi, saya mau kasih cerita ke kalian. Lihat ya. Nah, gimana? Bagus apa lucu? Bagus. Bagus, Bu. Tuh, silahkan Mbak Binti. Coba, tadi videonya menceritakan tentang apa? Isinya bagaimana? Silahkan Mbak Binti. Ya. Tadi dalam video itu sahabat Nabi yang melakukan jual beli kurma busuk. Jual beli ini diperbolehkan apa tidak, Bu? Menurut Jadi, kamu boleh enggak saya- Mbak Binti? Boleh, Bu, kalau yang beli mau. Bingung kan dilihat videonya. Oh, gitu. Kan busuk, Pak. Boleh nggak, Bu? Ya udah, simak saja dulu. Siapa yang jawab boleh? Ayo angkat tangan. Siapa yang Ayo. jawab boleh angkat tangan? Ya, Oke, boleh, sip. Bu. Siapa yang tidak boleh angkat tangan? Siapa yang Saya tidak boleh? nggak boleh, Bu. Simak Oke, saja Bu. dulu.
kita buktikan bersama-sama ya. Ini saya punya sesuatu yang bisa membuktikan jawaban kalian. Lihat lagi, silahkan. Tapi kalian juga boleh buka buku loh. Untuk mencari, untuk membuktikan kalau menjual kurma busuk itu ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Boleh buka buku, punya buku kan? Dan Sudah, bisa Bu. lihat materi dari Bu Guru. Oke, sudah, berarti sudah ketemu ya? Sudah, Bu. Apa sudah tahu hasilnya ya? Coba sekarang dari Mbak Alfi. Jadi menjual kurma busuk itu menurut kami boleh karena bermanfaat, Bu. Jadi tidak apa-apa. Ada yang ada yang mau nambahin atau ngeritik, silahkan, bisa. Oke. Saya setuju Bu itu, Bu. Mas Yusuf pinter. Jual beli itu kan harus ada apa rukunnya toh Bu, ada barangnya, ada syarat-syaratnya kan harus bersuci, bermanfaat kan itu. Harus itu kalau milih sendiri boleh. Sudah paham tentang jual beli ya? Oke, kalau begitu akan kita dengarkan kesimpulan dari teman kita juga. Silahkan Mbak Anis cantik. Kak Ani, silakan. Ya, Bu. Kesimpulannya, jual beli itu adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan alat tukar sesuai syarat dan rukun jual beli yang disertai ijab kabul. Barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat, suci, milik sendiri, dan dapat dilihat. Seperti jual beli kurma busuk tadi, Bu, itu boleh karena bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Benar nggih teman-teman? Benar. Kalau begitu kita dengar refleksi dari teman kita. Silahkan Mbak Ati. Ya, siap Bu. Dengan mengetahui ketentuan jual beli, saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli. Seperti saya lihat dulu barangnya yang akan saya beli, apakah sesuai ketentuan atau tidak. Begitu, Bu. Alhamdulillah. Kalau paham, buka HP-nya lagi. Ya, Bu. Sudah dibuka. Ada post test. Coba buktikan kalau sampean paham. Kerjakan post test siapa yang nomor 1. Silahkan. Alhamdulillah. Ternyata Pak Zainal nomor 1. Pinter. Sudah semua nggih, sudah paham. Saya kasih tugas buat di rumah. Nanti ketika kalian melakukan jual beli, minta tolong temannya atau saudaranya atau ayah ibunya untuk merekam sama melakukan jual beli di toko, entah di pasar, entah di mana, itu direkam, kemudian hasil videonya kirim ke WA saya atau nanti saya buatkan link Google Form-nya. Saman bisa kirim di Google Form. Oke? Siap. Siap. Alhamdulillah. Oke, silahkan Mas Zainal ditutup. Doa dengan membaca hamdalah bersama-sama mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keseluruhan yang sudah tertulis dalam RPP, pembukaan, inti, sampai penutup sudah memenuhi standarisasi mengajar. Oke, akan tetapi ada materi atau apa yang disebutkan itu kurang siap, dan itu diketahui apakah dari sinyal, itu perlu dipertimbangkan lagi. Kalau atau memang sinyalnya tidak memungkinkan, itu dibuat gambar seperti itu. Itu dari saya. Secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu. Terima kasih Mbak Zainal. Warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan untuk Bu Indah tadi sudah cukup bagus, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, hampir semua sudah dilakukan, tujuan pembelajaran juga sudah. Kemudian penyampaian ini kan untuk anak MTS ya Bu ya? MTS, ya. Nah, itu juga sudah sesuai. Itu aja Bu Indah. Terima kasih Bu Anis. Tambah sedikit Bu Indah ya. Siap. Untuk keseluruhan penampilan Bu Indah sudah oke. Cuma nanti ada beberapa yang menurut saya itu ada kurangnya di situ. Untuk materi intinya itu kurang tersampaikan. Apa mungkin karena tadi slide-nya yang tidak muncul atau bagaimana? Jadi tadi cenderung lebih ke banyak cerita seperti itu. Untuk semua udah oke Bu. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Bu Binti. Sama-sama Bu. Gantian saya Bu. Masuk. Siap. Satu dari saya, teman-teman, seperti yang didawahkan Ustadz Imam Turmudi, post test. Nah, kita sering lupa, walaupun satu pertanyaan tulisan dengan lesan, nah itu kita kadang sering lupa. Nanti ke depan mungkin teman-teman bisa lebih ingat kembali. Kita harus mengadakan post test. Terima kasih Pak Zabid. 3 cukup ya? Cukup. Jadi sebelum saya mempersilakan Mbak dosen untuk memberikan masukan, saran, tambahan dari ketiga-tiga untuk yang mau menjadi atau operator, sinyal harus bagus. Sinyal harus bagus. Sehingga tidak ada lagi trouble mimiknya itu bicara tapi suaranya tidak keluar gitu. Masing-masing model itu sudah mengkondisikan sedemikian rupa kepada observer yang ditunjuk menjadi petugas apa dan termasuk yang akan mempresentasikan, siapa yang akan memberikan tanggapan, siapa yang akan memberikan kesimpulan, itu sudah disiapkan. Jadi seolah-olah kegiatan teaching yang hanya 15 menit itu sudah mewakili kegiatan yang sebenarnya yang tetap mukanya 2 jam pelajaran gitu. Jadi itu kemudian saya Pak Zabibur Rahman, saya sudah menangkap ada post test tadi itu. Post testnya beliau memberikan proses lewat anak-anak untuk membuka HP untuk membuktikan bahwa mereka paham, silakan HP-nya dibuka. Bahkan ada itu sudah termasuk dalam bentuk post test, tapi langsung silakan di HP. Bahkan tadi ada apa ya? Diberikan penghargaan tuh anak-anak yang tadi itu. Kemudian secara keseluruhan sudah bagus. Ya. Refleksi ada, kemudian tugas akhir itu yang harus digarisbawahi. Terakhir tentunya anak-anak suruh melakukan transaksi jual beli dimanapun untuk direkam, kemudian hasil rekamannya di-share ke Ibu sebagai tugas yang terstruktur. Itu bagus. Jadi ada tidak lanjut. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sudah bagus, manajemen waktunya sudah bagus. 2 menit itu sudah melakukan kegiatan awal, sudah menyeluruh tadi. Jadi tahapan pertama, kedua itu sudah saya lihat menitnya. Itu sudah bagus. Kegiatan inti di penyampaian materi pelajaran terkait dengan media pembelajaran tadi itu mungkin ada trouble. Kiranya ini untuk Bu untuk closing secara keseluruhan, saya mohon kepada Bapak dosen, Pak Masud, untuk menyampaikan arahan kepada ketiga bukan narasumber modeling dalam monggo silakan.
Ya, terima kasih Pak Imam, Bu Indah yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melihat tidak Bu Indah mengajar gitu loh ya, karena memang terkendala dengan perangkat ya yang digunakan ya. Mengajarnya kalau kita melihat pasif ya. Tapi karena memang kendala perangkat yang digunakan, gitu ya. Kita memaklumi, jadi tidak ada pola komunikasi dalam bentuk gerakan begitu ya. Saya kira kalau offline ya, karena ini online, kalau offline harapan kita sebetulnya bahwa Bapak Ibu guru itu tidak istiqomah di kursinya gitu ya. Jadi bagaimana bisa berjalan, menyapa, mendekati anak-anak kita sambil menerangkan materi, kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan secara fisik seperti itu gitu ya. Tapi pada intinya sudah bagus